Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik teman-teman, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai peran pemuda Jepara dalam pengelolaan sampah. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber yang cantik dan hebat dalam menginspirasi masyarakat Jepara untuk mewujudkan generasi hijau. Oke, langsung saja kita sambut Kak Arum Sekar Kinasih. Oke, selamat pagi Kak Arum. Pagi Mbak Via. Alhamdulillah, cuaca hari ini sangat mendukung ya. Iya, sangat mendukung, cerah sekali ya. Tadi perjalanannya gimana? Aman? Agak tersendat agak karena tersendat. tadi sempat banyak kayak kehabisan angin gitu. Jadi emang harus iya. nyari bengkel buat ngisi angin. Jadi mohon maaf sekali tadi agak Iya, nggak apa-apa. terlambat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Kak Arum sudah berkenan hadir. Siap. Sampai ada kendala yang tidak diinginkan. Siap. Masih berkenan hadir di sini. Oke, ini manggilnya Kak Arum atau Ibu Arum? Kak boleh. Kak boleh, biar ngobrolnya lebih nyaman ya. Betul. Oke Kak Arum. Kak Arum sebelumnya nih berbincang soal pengelolaan sampah ya yang ada di Jepara terutama. Kira-kira pengen tahu mengapa bisa Kak Arum ini berkecimpung dalam aktivis lingkungan. Gimana sih Kak prosesnya kok bisa sampai terjun dalam aktivis lingkungan? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang aktivis lingkungan itu mungkin saya belum masuk kategori itu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kayak environmental enthusiast kayak gitu. Karena lebih ke suka aja ke bidang lingkungan. Jadi dulu waktu kuliah emang cukup dekat sama isu-isu energi terbarukan. Dulu saya kuliah di fisika, jadi cukup dekat sama energi terbarukan, terus climate change. Nah dari situ sekitar 2013 itu mulai sedikit-sedikit tahu. Nah itu kan isu yang cukup besar ya, tapi semakin berjalannya waktu kayaknya masalah bumi itu nggak cuma masalah yang besar, tapi terlihat dari hal-hal kecil kayak sampah kayak gitu. Nah dari situlah dulu mungkin kayak cuma sebatas buang sampah nih, jangan sembarangan. Dulu saya ada cerita waktu saya kuliah tuh, kita ada di kelas kan. Nah waktu itu dosen saya masuk, terus ada satu bungkus permen di depan kelas, di depan papan tulis gitu. Dosen saya, beliau PhD, ngambil sampah itu langsung disakuin. Di situ kayak saya sama teman-teman saya langsung kayak tertampar gitu. Ih, kok bisa nih? Ternyata orang nih, ternyata Kepeduliannya. buat peduli itu tuh nggak membatasi usia pendidikan kayak gitu. Bahkan beliau yang PhD aja mencontohkan kalau ini tuh masalah kecil tapi harus kita atasi ya, itu sampah itu. Nggak ada orang yang peduli di situ selain bapaknya gitu. Nah dari situ akhirnya lah, buang sampah jangan sampai sembarangan. Kalau lihat ada sampah dibuang sembarangan, ya udah kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Nah dari situ dikit-dikit setelah buang sampah sembarangan kita kurangi sampah. Terus akhirnya sekarang berkecimpung lebih dalam lagi di bidang lingkungan, terutama di bidang sampah gitu. Sempat itu ya Kak masuk komunitas Jepara Green Generation, betul? Betul, jadi perjalanannya itu dulu saya besar di Wonogiri, kemudian kuliah di Solo, lanjut kerja di Solo. Lalu setelah menikah saya pindah ke Jepara. Nah setelah saya pindah ke Jepara, kebetulan ada komunitas Jepara Green Generation. Akhirnya saya bergabunglah di situ karena ada ketertarikan soal lingkungan ya pada waktu itu. Akhirnya dipertemukan dengan lingkungan yang tepat, klik, bisa sefrekuensi. Akhirnya kita gerak bareng-bareng sama Jepara Green Generation. Berarti tidak asli Jepara nih? Betul, tidak asli Jepara. Restoran dari Wonogiri. Terus udah berapa lama Kak kira-kira masuk di komunitas JG gitu ya? Iya. JG kata Jepara Green Generation itu joinnya dari tahun 2023 akhir. Gitu. Sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Sampai sekarang masih aktif ya? Sampai sekarang masih aktif. Sebagai apa nih di komunitasnya? Kalau saya di Jepara Green Generation itu sebagai kepala divisi Media and Communication. Di media komunikasi. Iya. Creative Content and Campaign. Oke. Nih sebelum lebih lanjut Kak, terus gimana nih Kak di
kalangan komunitas JGG ya, Jepara Green Generation, untuk mengembangkan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana prosesnya? Oke, kalau di Jepara Green Generation itu memang kami fokusnya ke edukasi ke anak muda, ke orang muda tentang kepedulian terhadap lingkungan gitu. Nah, caranya kami ada dua, yang online itu kami mengadakan campaign online, yaitu dengan kita bikin konten tentang kepedulian sampah, pakai Tumblr tentang ngompos. Kemudian kita juga ada template Instagram, kalau mungkin tahu template Instagram Story. Nah, kita punya ada beberapa template kurangi sampah gitu. Harapannya nih kita pengen ngajakin netizen tuh buat apa ya? Peduli gitu. Jadi kamu itu kalau ngurangin sampah tuh keren loh. Ini kita foto nih gitu. Nah, terus kalau yang offline, kita ada banyak banget kegiatan, terkadang ada clean up, meskipun bukan kegiatan utama, terus kita juga ada pelatihan kompos, terutama kami ada namanya program kompos muda. Jadi kami pengen mengajak orang-orang untuk mengompos, membumikan kembali upaya mengompos ini, karena mengompos itu sebenarnya upaya mendaur ulang yang paling mudah yang bisa kita lakukan dari diri sendiri, dan itu sebenarnya sudah dari dulu, orang-orang zaman dulu juga melakukan itu gitu. Kalau mengajak ini lebih targetnya lebih ke anak muda atau semua kalangan masyarakat yang mau bergabung, Kak? Oke, awalnya itu kami mentargetkan anak muda ya, tapi seberjalannya waktu kami tidak pengen membatasi usia gitu. Kadang kan orang tuh pengen masuk komunitas, umurku udah segini, termasuk saya dulu juga. Tapi umurku sudah segini ya, gimana ya? Malu gitu. Kadang loh. Iya, kadang malu kok. Anak-anak muda, nanti aku nggak sefrekuensi ya sama mereka. Nah, akhirnya kita buka sampai usia 60 itu masih boleh join di komunitas Jepara Green Generation. 60 tahun ya masih boleh? Iya, masih ada. Dan bahkan kegiatan kompos muda kita yang kita namai muda ini juga ada yang berusia 40 tahun, sebenarnya juga ada gitu. Jadi nggak kalangan anak muda aja ya, Kak? Betul, jadi supaya yang care sama lingkungan itu nggak cuma anak muda, tapi ada tokoh yang umurnya lebih, apa ya, dibilang senior gitu ya. Betul. Karena kadang kan kalau yang menyuarakan isu lingkungan itu orang yang lebih senior itu kan kadang lebih didengar gitu. Jadi kita pengen upayakan. Ya, benar sekali. Soalnya kebersihan lingkungan itu ya bukan tanggung jawab anak muda aja. Betul sekali. Kita semua wajib bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Oke. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang tantangan, Kak, dalam pengelolaan sampah organik di daerah kita. Tapi sabar dulu, masih kita kupas di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.
bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, tadi kita sudah membahas banyak nih Kak, soal dari kakaknya bisa terjun di dunia aktivis lingkungan. Terus tadi juga ada prosesnya ya, bagaimana kita merekrutmen kalangan Jepara untuk peduli akan lingkungan ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih tantangan dan pengelolaan sampah organik di daerah Jepara kita, terutama bagi kakaknya sendiri kira-kira apa nih? Oke. Kalau tantangannya tuh mungkin dari fasilitas dulu ya. Sebenarnya sampah kita itu kan kalau dari masyarakat tuh ada yang dikelola sendiri, kayak misal dibuang sendiri, ada yang dibakar, atau ada yang masih buang sampah sembarangan di sungai gitu. Terus ada juga yang dikelola oleh pemerintah gitu, yang dari DLH. Sebenarnya dari DLH itu sudah bagus karena di sana sudah ada rumah kompos gitu. Jadi yang organik itu bisa dikompos seperti itu. Tapi masalahnya nih dari yang saya lihat yang dari dibawa ke DLH dulu ya. Yeah. Nah, itu tuh masih banyak banget nih sampah yang belum terpilah gitu. Padahal resource dari pemerintah itu kan terbatas untuk memilah gitu. Nah, akan lebih baik nih kalau masyarakat itu pelan-pelan sadar akan memilah sampah gitu. Minimal sampah yang organik itu ditaruh di satu wadah khusus, tapi benar-benar itu cuma organik doang gitu. Saya mau tanya dulu sama Mbak Pia, misalkan nih kita di rumah ya, masak nih, biasanya sampah itu kan dimasukkan ke plastik, tapi di situ masih ada sampah lain nggak? Iya, campur aduk. Nah, itulah yang menyulitkan mungkin dari pihak pemerintah untuk memilah lagi nih sampah kita gitu. Kalau mungkin cuma 1-2 doang gitu ya yang dikelola sama pemerintah, oke lah aku mengeluarkan sampah organik ini dari satu plastik gitu. Tapi ini kan banyak sekali ya, apalagi sampah di Jepara itu banyak sekali ya. Tiap hari itu ratusan ton yang masuk ke TPA Bandengan sendiri gitu. Nah, menurut saya yang paling perlu disoroti adalah kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Lebih bagus lagi juga kalau masyarakat nih setelah memilah sampah yang organik dikelola sendiri di rumah gitu, karena itu kan mudah sekali. Gitu. Soalnya masih banyak juga saya menemukan yang nih kayak pemerintah sudah menyediakan tempat sampah non organik sama yang organik, tapi salah buangnya kayak gak dibaca, tinggal dibuang-buang gitu. Iya, itu. Saya tuh pernah ya nemuin ada satu tempat sampah nih. Nah, di samping tempat sampah ada sampah. Jadi sampahnya itu di luar tempat sampah, padahal tempat sampahnya di sini gitu. Nah, itu kan kenapa susahnya memasukkan ini ke tempat sampah itu loh. Itu baru tentang tempat masukin ke tempat sampah ya. Belum sampai memilah sampah gitu. Jadi masalah utamanya adalah kepedulian juga. Iya, betul sekali, apalagi kepedulian kita tuh memang harus diutamakan ya Kak terhadap lingkungan seperti itu. Betul, karena menyangkut sama hajat hidup kita juga gitu. Kalau lingkungan kotor, jadi serang nyamuk, serang bakteri, serang apa, akhirnya balik lagi ke kesehatan kita sebagai masyarakat. Oke, bersih pangkal sehat guys. Betul. Kita harus sadar akan lingkungan kita. Jadi jangan sampai cuma jadi slogan aja ya Mbak. Jadi harus dilakukan. Iya, betul sekali. Harus diaplikasikan nih, jangan buang sampah sembarangan. Betul, itu penting banget tuh. Soalnya di Jepara masih cukup banyak. Di tempat lain juga, tapi ini tuh nggak normal gitu. Sekarang tuh kayak kesannya
di pinggir jalan ada sampah, oh ya udahlah biasalah ada sampah gitu. Gimana lagi ya? Padahal itu nggak normal. Kita nggak boleh menormalisasi buang sampah sembarangan. Kita nggak boleh menormalisasi kalau di pinggir jalan ada sampah. Nah, jangan dinormalisasi. Lebih baik kita kalau lihat sampah di jalan, kita ambil, kita buang di tempat Betul, sampah. semampunya aja. Kalau misalkan cuma mampu ngambil 2 botol itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, bagus sekali ya Kak. Terus kira-kira nih bagaimana proses daur ulang sampah organik yang efektif dan efisien? Oke, sebenarnya sampah organik itu gampang sekali dikelolanya karena sampah organik itu kan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup ya. Nah, berarti cara pengelolaannya cukup dikembalikan ke tanah kembali gitu. Kalau misalkan dia dari darat ya, misalkan dia ditimbun. Kalau orang zaman dulu itu kan sampah ditimbun ya. Nah, tapi sampah zaman dulu itu organik aja, makanya dia bisa jadi kompos, dia bisa jadi pupuk karena terurai kembali oleh bakteri-bakteri dan organisme yang ada di tanah seperti itu. Nah, dia jadi kompos lagi. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman itu kan sampah tuh nggak cuma yang organik aja ya, sekarang udah ada plastik banyak. Nah itu harusnya dipilah. Nah yang organik itu kalau misal kita punya lahan, kita balik lagi aja, kita gali tanah, misalkan seminggu sekali, nah kita taruh sampah di situ, habis itu ditimbun lagi aja. Atau kita juga bisa pakai apa ya, itu tadi namanya metode mengompos ya. Atau kita juga kalau nggak punya lahan, kita bisa pakai komposter gitu. Jadi kita kembalikan lagi nih dari makhluk hidup, sisa makhluk hidup, kita kembalikan lagi menjadi tanah untuk menghidupi kita lagi. Jadi siklus daur hidup lah istilahnya gitu. Kita gali tanah gitu ya Kak? Iya. Buat Kembalikan ngubur ke tanah. sampah gitu. Kalau misalkan kita pakai cara lama ya, kalau cara lama itu kan kayak gitu. Kayak misalkan sawah itu kan kalau misalkan habis panen dia dicangkul. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membalikan lapisan yang atas kan masih ada padi-padi kering, Iya, betul. batang padi kering. Itu biar ke bawah, biar dia jadi kompos buat menyuburkan tanah sawah itu kembali. Nah, konsepnya hampir sama seperti itu. Dari alam kita kembalikan ke Alam, betul. Konsep mengompos gitu. Itu ya sama organik ya. Kalau misal yang non organik itu mungkin bisa dibakar, itu efektif gak sih Kak kira-kira? Oh, enggak. Membakar sampah anorganik itu tidak menyelesaikan masalah, karena malah itu menambah masalah. Karena banyaknya ya, kita kasih contoh plastik aja ya. Plastik itu kalau kita bakar sembarangan gitu, dia itu akan menghasilkan dioksin dan zat-zat berbahaya lainnya. Nah, dioksin ini bisa berbahaya untuk pernafasan kita. Itu saya punya teman daerah Kecapi, keluarganya itu dulu sering bakar sampah, akhirnya neneknya itu kena ISPA gitu. Iya gitu. Jadi kita nggak boleh bakar sampah sembarangan karena itu akan ibaratnya mencemari tanah, mencemari udara juga, dan abunya akan kemana-mana nanti droppingnya gitu. Berarti yang non organik itu baiknya ditanam juga apa gimana Kak? Kalau yang non organik itu setelah kita pilah tadi, kita serahkan ke pihak pengelola sampah yang memang bisa mengelola itu. Iya. Contoh, kalau misalkan dia sampah elektronik, dia better dibawa ke rosok. Karena kalau rosok itu kan mereka udah punya sistem ya, pengepul rosok itu. Dia udah punya sistem, nanti akan diserahkan ke pihak-pihak di atasnya untuk dikelola kembali sampahnya itu. Terus kalau misalkan sampah plastik itu ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang. Nah, yang bisa didaur ulang ini bisa diserahkan juga ke rosok. Rosok itu jadi mereka kayak bisa mengelola sampah kita dengan benar sebenarnya. Kecuali yang residu itu contohnya kayak plastik yang nggak bisa didaur ulang. Contohnya kresek. Contohnya apa lagi ya? Kresek, terus apa kalau kita bulanan? Itu Pembalut. ya, Nah, betul. iya, pembalut, popok seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan memang tidak bisa didaur ulang. Nah, baru yang residu-residu seperti ini yang tidak bisa didaur ulang baru masuk ke TPA. Jadi volume sampah yang masuk ke TPA itu nggak sebanyak kalau kita semua sampah langsung masuk ke iya, TPA betul. seperti itu. Jadi yang bisa didaur ulang kita serahkan ke yang rosok. Kalau yang susah didaur ulang itu nanti
baru masuk ke TPA kayak gitu. Sebenarnya kalau di Jepara ada juga yang lainnya, misalnya ada bank sampah, bisa diserahkan ke bank sampah, di situ ada biaya kompensasinya juga. Tapi jangan sampai menganggap bahwa sampah kamu harus beli sampah kita, jangan sampai seperti itu ya. Jadi itu hanya kompensasi aja. Atau juga bisa ada sekarang Nusa Bersih di daerah Mulyoharjo, dia pengelola sampah, jadi semua sampah yang masuk di sana itu sudah terkelola, bahkan yang residu juga. Wah, bagus sekali ya Kak pengelolaan sampahnya. Betul. Jadi tergantung kembali lagi kesadaran masyarakat masing-masing juga ya untuk mengelola sampah nih. Ya, di garis bawahi jangan buang sampah sembarangan. Betul. Oke, untuk segmen selanjutnya nih Kak, kita akan membahas manfaatnya dari daur ulang sampah organik tersebut. Tapi tunggu dulu, kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. sampai dengan daster juga dibuang ke sini. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Oke, kembali lagi bersama kita di Bincang Pagi.
pagi, pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, kita sudah berbincang cukup banyak nih Kak soal pengelolaan sampah ya. Tapi menurutku ini belum selesai ya. Masih ada yang perlu kita kupas lagi. Oke, selanjutnya ya Kak, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari daur ulang sampah organik bagi lingkungan sama masyarakat terutama? Oke, jadi mendaur ulang sampah organik itu banyak sekali manfaatnya Mbak Fia. Yang pertama, tadi kita mengembalikan siklus daur hidup tadi dari sisa makanan, dari sisa makhluk hidup ke tanah kembali menjadi tanah yang subur dan bisa menghidupi tanaman-tanaman yang nantinya akan kita makan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Fia, sebenarnya kalau misal kita mengompos dan berarti kan tidak mencampur sampah organik dengan anorganik dan mencegah itu datang ke TPA kan. Nah, itu kita sebenarnya membantu mengatasi iklim. Nah, gimana? Jadi, sampah yang dicampur organik dan anorganik itu, kalau misalkan dia tertutup gitu, misalkan sampah-sampah kita masukkan ke plastik, kita buang ke TPA gitu. Nanti kan dia akan tertimbun terus. Nah, itu akan menghasilkan gas metana, yang mana itu hasil dari penguraian anaerob dari sampah organik tersebut. Nah, gas metana ini dia termasuk gas rumah kaca. Jadi dia menyumbang pemanasan global juga, dan dia itu mampu menahan panas dari bumi 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Begitu. Jadi emisi metana itu sebenarnya lebih parah daripada karbon dioksida. Nah, dengan kita mengompos, kita itu sudah mencegah si sampah itu ke TPA, berarti kita sudah mencegah sedikit mengurangi pemanasan global seperti itu. Terus untuk masyarakat otomatis lingkungannya itu menjadi lebih subur ya kalau kita mengompos sendiri gitu. Terus Bersih. Oh iya, lebih bersih. Dan oh iya, di TPA itu kalau misalkan Mbak Fia ke TPA itu biasanya merasa seperti apa? Kayak mungkin kalau orang yang nggak pernah tuh jijik kayak gitu, banyaknya sampah gitu ya Kak. Kalau yang udah terbiasa ya udah tahu cara pengelolaan sampah, mungkin dia akan gimana nih caranya membersihkan itu. Kalau datang ke TPA pertama kali yang dirasain apa kira-kira? Atau ngelihat tumpukan sampah? Panas, bau. Bau. Sebenarnya kenapa sih sampah itu bau? Sebenarnya sampah itu bau karena dia terlalu basah, karena dia tercampur sama plastik gitu. Tapi saat si sampah organik ini kita pilah, kita sendirikan, terus kita masukkan ke komposter, kita campur dengan bahan kering lainnya, atau kita timbun ke tanah, dia kan nggak bau. Nah, jadi kita juga sudah mencegah bau-bau di TPA itu gitu. Jadi TPA tuh bau karena itu sampahnya mencampur semua. Sebenarnya kalau sampahnya anorganik semua itu tidak bau gitu. Karena tercampur itu ya Kak, terus terpapar sinar matahari, hujan, air. Betul sekali, dan itu juga bisa menyebabkan pencemaran dari air lindi atau air dari sampah di TPA itu. Karena kemarin kalau di Kudus itu kan sempat ramai ya TPA-nya. Iya, betul. Nah, itu air lindi dari TPA itu ternyata sampai ke pertanian warga dan itu mengganggu pertanian warga. Otomatis nih kita nih udah merasa aku udah buang sampah kok di tempat sampah ini kan udah dibawa ke TPA, udah masalah selesai. Enggak seperti itu. Jadi awalnya itu karena tidak dipilah dibawa ke TPA, itu yang rugi adalah masyarakat di sekitar TPA sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita main ke TPA Bendengan, itu daerah di sekitar situ, perumahan di sekitar situ, itu sering banget kena bau dari TPA. Nah, ternyata nih kita udah merasa buang sampah dengan benar nih, ternyata tetap bisa loh merugikan orang lain gitu. Nah, kuncinya adalah minimal kita pilah juga dari rumah. Pilih dulu dari rumah baru buang ke TPA gitu. Bagus sekali. Terus Kak, kira-kira terutama di Jepara ini kan juga banyak sampah sekali. Untuk mengurangi sampah nih dari mulai yang organik sama anorganik, organik dan non organik, itu mungkin efisiennya gimana Kak kita mengurangi kalau habis
habis makan ini misal langsung dikubur kah atau kumpulin dulu, itu lebih bagusan yang mana? Oh, oke. Jadi upaya kita tuh kayak gimana nih harusnya untuk mengurangi produksi sampah ya? Kalau dari diri kita sendiri ya, hal yang paling easy itu kita makan sampai habis. Itu sebenarnya udah membantu banget untuk mengurangi food waste, karena saya tuh sering banget misalkan jajan ke salah satu kedai mie ya di Jepara. Nah itu tuh sering banget di situ makanannya tuh mie-nya tuh masih banyak, jajanan-jajanan yang lain tuh juga masih banyak gitu. Nah si makanan yang nggak habis ini nantinya akan jadi sampah organik, pindah lagi ke TPA, bikin bau lagi karena di sana nggak susah gitu buat dipilah karena terlalu banyak yang tidak terpilah gitu. Jadi orang mau milah juga gimana gitu, resource-nya tidak cukup gitu. Nah minimal nih yang paling mudah kita lakukan adalah makan sampai habis, yang pertama. Yang kedua, kurangi sampah plastik gitu. Sekarang nih kan banyak banget berjamur Starling ya, terus kopi-kopian atau jajan apa, es teh kayak gitu. Biasanya kalau kita beli itu selain beli minumannya, kita beli apa? Kita dapat cupnya, terus kita dapat sedotannya. Kadang sedotan nih ada plastiknya lagi. Kadang si cup itu masih di plastikin lagi. Nah itu sampahnya udah berapa nih? Kita beli kopi nih, dapat cup, dapat kresek, dapat sedotan, dapat plastik sedotan. Kita udah include 4 plastik yang sebenarnya kita bisa kurangi itu kalau misal kita bawa tumbler sendiri gitu. It's okay, kita nongkrong dengan keren, dengan happy gitu, Instagramable. Tapi kita upayakan jangan sampai nyampah gitu. Kita ibaratin aja nih satu gerobak es teh atau kopi gitu, dia nih dalam sehari berapa banyak yang terjual. Nah kalau misalkan semuanya pakai cup plastik nih, berapa banyak sampah yang dihasilkan gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung nyuruh mereka, ya mereka harusnya pakai gelas, jangan, nggak bisa seperti itu dari sisi produsen ya, dari sisi penjual. Nah kita harus aware dari diri kita sendiri gitu. Oke, berarti kalau ini nyampah, berarti aku mau pakai tumbler sendiri gitu. Satu tumbler itu mungkin bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, itu bayangin bisa ngurangi plastik berapa banyak gitu. Dan contoh sedotan tuh kita nggak butuh-butuh banget nggak sih? Iya, betul. Kalau misalkan kita ke warung nih, emang kita butuh banget minum pakai sedotan? Enggak kan, kita bisa langsung minum aja kayak gini gitu. Iya. Karena paling kalau kita pakai sedotan dipakainya cuma 5 menit, 10 menit, setengah Habis jam. itu dibuang. Habis itu dibuang jadi sampah. Nah itu yang paling minimum yang bisa kita lakukan, mungkin Gen Z ya yang Betul. mungkin suka nongkrong atau apa. Terus kita kurangi juga itu, apa namanya, kita mulai juga memilah nih. Kalau yang paling gampang nih, ciwi-ciwi. Biasanya ada apa nih yang di rumah? Selain fashion, paket, apa? Skincare. Nah, skincare itu kita pakai sampai habis. Jangan sampai nih, aku punya lipstick nih. Kita punya lip tint 2 gitu. Terus ada racun Shopee racun apa cek kayak gitu lah. Ini lipstick baru sudah. Jangan sampai langsung beli-beli aja karena ini nih 2 nih belum habis, kita beli lagi, akhirnya takutnya ini expired nanti jadi sampah. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengurangi stuff yang ada di rumah tuh Sebisa mungkin dimanfaatkan kembali. Nggak perlu bibir kita cuma 1, nggak perlu beli lip tint 5, 4, 3, 2 kayak gitu intinya. Jadi kita memulai empties itu harus sampai habis skincare-nya. Nah kalau udah habis kita pilah, bisa dibawa ke bank sampah, bisa dibawa ke Nusa Bersih, atau kalau nggak ada kasih ke pemulung aja. Terus kalau misalkan kita misalnya milah dari rumah, terus biasanya mikir, Allah nanti sama tukang sampah kan dicampur lagi ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita udah milah, minimal petugas sampahnya itu atau tukang rosok nanti yang ngambil sampah di TPS itu, dia udah tahu nih, oh ya udah aku nggak perlu ngorek-ngorek sampah, jadi itu jadi amal aja gitu buat para pemulung-pemulung yang mungkin selama ini bekerja dengan mengambil sampahnya itu di korek-korek seperti itu. Gitu nih untuk Gen Z nih ya Kak, terutama anak muda, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai memubazirkan, beli lagi. Betul. Kurangi sampah yang sekali pakai terutama. Ya, Terus sebelum ke segmen terakhir nih Kak, penutupan, kira-kira harapan Kakak ini apa di masa depan untuk lingkungan terutama di Jepara nih?
Oke, sebenarnya saya sangat berharap kepada uh, anak muda di Jepara ya, karena sekarang ini kan eranya medsos ya. Jadi gampang banget kita mau bikin tren. Nah, ayo nih kita bikin tren untuk lebih hijau. Gimana nih caranya anak muda lebih hijau? Contoh, bikin tren, ayo ngopi tanpa cup plastik, bawa tumbler sendiri. Gerakan-gerakan seperti itu gerakan paling minim gitu untuk bareng-bareng menyadarkan masyarakat minimal jangan pakai plastik sekali pakai dulu. Jadi harapannya kita bisa bareng-bareng membangun awareness masyarakat luas dari anak muda dulu. Nggak usah malu ya Kak bawa tumbler. Iya, nggak usah malu, lebih keren tahu. lebih keren. Iya, itu akan lebih keren kalau kita bawa tumbler sendiri. Nggak perlu tumbler yang mahal-mahal karena kita kan minum, yang diminum tuh kita beli tumbler nih, yang kita beli kan minuman, bukan gengsi kan. Iya, betul. Jadi nggak usah yang mahal-mahal, beli yang sesuai budget kita aja. Yang penting fungsinya tetap menggantikan plastik sekali pakai. Mengurangi sampah plastik. Betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Untuk mewujudkan generasi hijau, berarti kita harus memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan. Betul. Mari kita menyeimbangkan ekosistem untuk tempat lingkungan yang bersih, nyaman untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih ya Kak sudah berkenan hadir dan sudah menyertai kami sampai di akhir acara kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini sangat bermanfaat ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, tetap saksikan di Bincang Pagi di episode-episode selanjutnya bersama Prodi KPI. Saya Octavia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.